Saya Daniel Adam kembali hadir temani Anda 1 jam, tentunya bersama dengan ekspertis di bidangnya. Yang tumbenan malam hari ini beliau nggak berbatik, saya juga aneh ngelihatnya ketika pertama kali buka kamera, ternyata menggunakan kemeja polos. Tapi ini lebih memperlihatkan kedewasaan dari sosok beliau ya. Yang hadir sebagai narasumber tetap di program kami malam hari ini ada Mas Ryan Filbert. Malam Mas Ryan. Iya, begitu ketemu langsung bicaranya batik. Terus habis itu lebih dewasa kalau nggak pakai batik ya. Iya benar-benar. Ini kayak Iya, bos-bosnya SCBD loh kalau begini loh iya, Mas Rai. iya. Kebetulan memang lagi ada di SCBD biar nyesuaiin outfitnya. Ah Iya. gitu. Agak-agak kelihatan senior citizen ya kalau pakai batik di sana ya. Biasanya anak ABG ya. Kalau sekarang apa? Genset. Oke, Mas Rian sehat Mas Rian? Sehat pastinya. Thank Alhamdulillah. you. Oke, Selamat malam. kita Iya. selamat malam. Dan untuk Anda sobat yang ingin tahu lebih jauh tentang tema bahasan kita, nanti Anda bisa Iya. berinteraksi. Seperti biasa di 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM. Karena malam hari ini kami live audio visual. Jangan lupa ya untuk like dan juga subscribe. Hari ini kita bahas tentang crypto and metaverse. Ini pertanyaan sebelumnya. Ini investasi masa depan atau gelembung besar? Kita belum menemukan jawabannya karena kita belum bahas, tapi boleh kita spill sedikit. Mas Ryan, kita flashback sedikit tentang esensi dasar dari kripto itu seperti apa dan metaverse itu bagaimana. Silakan Mas Ryan. Iya, kalau kripto itu sebenarnya dari kata namanya itu dari encrypt ya, encryption ya, berarti cryptocurrency ya kan. Makanya segala sesuatu dari kriptografi seperti itu. Maka semua hal yang ada di dalam dunia cryptocurrency ini ya memang lahirnya itu dari satu kejadian yang ada di tahun 2008. Kalau misalnya kita tahu eh, ada Bitcoin ya, itu di tahun 2008 muncul karena ada kekhawatiran dan ketidakpercayaan terkait dengan global berbicara mengenai supremacy Amerika lah boleh dibilang. Lalu ide dasar itu dibuatlah sebuah namanya blockchain. Nah, ini adalah sesuatu yang dianggap sebagai revolusi baru karena Mhm. tidak ada siapapun yang bisa menguasai dan terdesentralisasi dan Oke. Bitcoin itulah yang mengawali dari semua hal yang ada di dalam dunia cryptocurrency saat ini. Mhm. Ya. Nah, lalu juga dari cryptocurrency ini dan blockchain ini, sebenarnya blockchain ini adalah pokok utamanya. Cryptocurrency itu adalah produknya. Mhm. Kayak ada cryptocurrency, lalu juga ada metaverse, lalu ada Web3. Ini adalah semua produk-produk yang bisa muncul dari ada yang namanya adalah blockchain itu sendiri. Mhm. Nah, Mhm. kalau kita bicara mengenai crypto dan currency, berarti adalah sebuah mata uang lah, kalau dibilang. Mhm. Maka Mhm. bisa juga muncul menjadi kripto aset ya. Di Indonesia Mhm. kita lebih bisa kita di Indonesia kan jadi aset kripto seperti itu ya. Nah, Oke. kalau currency maka diberikan sebagai mata uang, aset kripto ya kita bisa menjadi sebuah aset yang bisa kita simpan dengan berbagai macam eh, fitur-fitur yang menarik di sana yang dijanjikan sebenarnya terkait dengan solusi apa yang mau ditawarkan dalam setiap mungkin kita bisa disebut dengan kripto itu sendiri. Nah, ada Bitcoin dan hari ini ada hampir 10.000 kali ya yang kita bisa lihat dan pasti lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui atas kemunculan-kemunculannya setiap hari sebenarnya memberikan berbagai macam solusi yang ingin ditawarkan seperti itu. Oke. Salah satunya yang kita juga tahu adanya metaverse dan Mhm. metaverse ini adalah boleh dibilang sebuah eh, area lah boleh dibilang suatu suatu tempat terdesentralisasi yang sifatnya adalah maya di Mhm. mana di situ beberapa waktu yang lalu memang ada yang namanya digital land lah, boleh dibilang sebuah tanah digital yang diperjualbelikan Mhm. dalam dunia metaverse ini. Ada beberapa yang populer di dunia, misalnya adalah Sandbox, lalu juga ada Decentraland, ya, lalu juga Mhm. ada Axie Infinity. Mereka memiliki sebuah area secara virtual yang Mhm. memungkinkan orang bisa berinteraksi di dalamnya. Oke. Sepintas sebenarnya kalau orang berpikir seperti itu nggak ada bedanya dengan game online. Orang juga bisa interaksi itu dengan Mobile Legends. Mhm. Kenapa ini bisa disebut sebagai metaverse, sebagai tanah digital? Nah, itu Mhm. kenapa dia berbeda karena dia dibangun di atas blockchain itu sendiri. Mhm. Gitu. Jadi pengembangan lah boleh dibilang ini bicara dengan metaverse dan bahkan kalau kita mengikuti beberapa waktu yang lalu sebenarnya kan Facebook sendiri berubah namanya menjadi Meta. Meta. Ya, di sini memang ada sebuah harapan lebih yang dituangkan mungkin oleh Mark Zuckerberg terkait dengan
metaverse itu sendiri. Berarti dia mencoba untuk mendekatkan diri dengan Meta, membuat sebuah Oculus, dan kalau misalnya yang untuk itu yang terkenal untuk menggunakan Google ya, kalau dia bilangnya itu kacamata itu tujuannya sebenarnya dia berusaha untuk membuat sebuah revolusi baru, bahwa ada dunia lain lah boleh dibilang yang disebut dengan metaverse itu sendiri. Oke, baik-baik. Pemahamannya cukup sampai di situ. Saya nanti mau nanya bukan tentang bagaimana hubungan metaverse dan juga kripto, karena kalau saya tanyakan itu mungkin Mas Rin jawab, ya hubungannya baik-baik aja. Baik-baik aja. Tapi nanti akan saya ubah pertanyaannya di sesi kedua. Apa sih sebenarnya hubungan antara kripto dengan metaverse ya? Karena dari data yang kami terima, itu ternyata sempat kejadian bahwa Bitcoin itu sebagai mata uang terbesar di dunia itu telah bisa berhasil mengungguli. Kripto berbasis metaverse ini berhasil ungguli kinerja Bitcoin dan itu terjadi di tahun 2023. Nah, nanti kita bahas ya Mas Ryan ya antara kripto dan juga metaverse ini. Nah, di sesi pertama tadi, memang saya minta kesediaan Mas Ren untuk sedikit menjabarkan atau flashback ya tentang esensi dari kripto dan juga metaverse. Nah, kemudian ini akan timbul pertanyaan lagi. Saya bilang tadi kan saya nggak nanya tentang bagaimana hubungan antara kripto dengan metaverse, tapi lebih ke apa sih sebenarnya hubungannya antara metaverse dan kripto ini, Mas Ren? Sehingga kok judul kita hari ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus digali lebih dalam nih. Apakah ini investasi masa depan atau gelembung besar? Silakan, Mas Ren. Iya, sebenarnya tema ini bagus untuk diangkat karena beberapa waktu terakhir ini ya, sejak Donald Trump menjadi terpilih kembali jadi presiden, ini sudah mulai ada kenaikan yang cukup masif ya dari kripto ini, ya cryptocurrency dan teman-temannya crypto aset dan semua hal yang berhubungan dengan cryptocurrency. Maka ya pastinya ini akan mendapatkan sorotan kembali. Jadi kan memang kan kalau lagi turun biasanya tingkat minat seseorang tuh nggak terlalu banyak ya. Tapi begitu lagi naik semua mulai hype, merasa tertinggal gitu. Nah, Bitcoin sudah mencapai level 100.000, malah 107, 108. Meskipun sekarang dalam keadaan terkoreksi ya. Maka ya secara nggak langsung tentunya ketika ini akan berlanjut misalnya setelah nanti misalnya Donald Trump benar-benar sudah menjabat gitu ya di Januari, lalu banyak sekali mungkin kebijakan-kebijakan yang pro terhadap dunia blockchain dan cryptocurrency. Mungkin ini juga akan ikut juga nih semua produk turunannya. Saya dapat katakan produk turunan kenapa ya? Blockchain sendiri yang paling terkenal yang kita kenal adalah cryptocurrency. Mungkin orang kenal Bitcoin, tidak kenal Ethereum. Ya, mungkin dia nggak kenal ada Dogecoin, dia nggak kenal dengan adanya Cardano dan lain sebagainya. Mungkin kenal dengan Bitcoin. Tapi belakangan kan kita juga dengar ada yang namanya metaverse ya sebagai produk lainnya. Ada juga mungkin NFT yang sempat rame. Nah, itu memang beberapa waktu terakhir tuh sempat jatuh parah tuh. Mulai dari ya, metaverse sendiri ya, misalnya dengan produknya yang sifatnya digital land lah, namanya kayak sandbox dan lain sebagainya, itu lumayan terpukul. NFT gaming itu seperti aksi Infinity itu lumayan jatuh juga cukup dalam. Kita ingat beberapa tahun yang lalu itu para artis berlomba membuat game dalam dan NFT ya dalam blockchain sendiri. Nah, lalu juga Web3 itu juga. Maka nanti nih ketika mulai kembali naik lagi ya dengan kondisi kemarin sudah sempat menyentuh level tertinggi baru di Bitcoin, maka ya tidak heran kalau nanti akan terjadi sebuah kenaikan besar lagi minat yang tinggi terkait dengan metaverse salah satunya, NFT juga, karena metaverse itu ya biasanya kan juga dengan NFT. Kenapa? Karena tanah digital itu sebenarnya adalah NFT ya, dan itu juga akan kembali naik lagi. Nah ya itu akan menjadi sebuah hal yang perlu dikhawatirkan karena tidak semuanya itu bukannya saya bilang pasti banyak orang bilang begini ya, itu semua tidak ada nilainya. Misalnya orang bisa bilang begitu ya, dan bahwa sebagian ini memiliki prospek yang menarik dan baik. Sebagian ini memanfaatkan hype-nya untuk membuat jadi ya mungkin dia mau mengeruk keuntungan ya. Contoh waktu itu sempat ada yang rame dan sebentar lagi muncul seri season 2-nya Squid Game. Ada Squid Token waktu itu. Itu pump and dump. Jadi dia pada hari itu naik, habis itu dibeli, lalu orang itu yang menjadi publisher kabur dan membuat Squid Token itu merugikan banyak orang seperti itu. Nah, hal seperti inilah yang memang perlu kita hindari agar dunia cryptocurrency ini namanya ya nggak jadi tambah buruk.
Ya, Hmm. pastinya kan kalau kita perhatikan ya, forex banyak cerita negatif, saham banyak cerita negatif. Ya, Hmm. jangankan jauh-jauh beli emas mungkin juga ada yang punya cerita negatif juga. Gitu. Nah, Ya, ya. apalagi kripto di sini. Ya, apalagi turunannya daripada blockchain ini cukup banyak dan ini betul-betul berbasis digital yang tidak ada bentuknya. Kalau emas mungkin bisa dipegang. Ya, saham sebenarnya bisa dipegang, tapi karena sudah menjadi surplus orang susah mengimajinasikannya. Hmm. Gitu. Nah, forex itu kan turunan juga ya, produk turunan derivatif yang sebenarnya nggak ada barangnya. Nah, jadi hal seperti ini yang perlu dikhawatirkan ya. The next bubble itu adalah karena orang mempersepsikan sesuatu secara berlebihan, padahal dia nggak ngerti. Hmm. Seperti itu. Oke, Mas, sedikit Mas. Kalau tadi saya sempat mewacanakan ya, kripto berbasis metaverse ini kan pernah berhasil mengungguli kinerja Bitcoin di Januari 2023. Itu apakah mungkin menjadi sebuah indikasi saat itu layak untuk dijadikan sebagai sebuah bentuk investasi atau hanya fenomenal momentum belaka, Mas Ryan? Ya, kalau kita perhatikan ya, yang basisnya adalah metaverse, yang basisnya NFT ini memang setelah kemarin kan gini Mas Daril. Kalau Bitcoin sebagai engkongnya nih, boleh dibilang ya, yang sudah naik dengan kencang, biasa kan akan mulai melambat ya kan. Mm-mm. Nah, berarti antara Bitcoin dengan produk yang lain ya, katakanlah ada Ethereum, lalu juga mungkin kita bilang NFT, kita bilang metaverse sendiri itu terlambat naik. Berarti setelah Bitcoin jenuh, yang akan quote unquote dikerek naik, itu ya teman-temannya dong. Betul, betul. Ya, berarti secara otomatis ya. Biasanya karena yang lainnya memiliki nilai valuasi, bukan valuasi lah, market capitalization yang lebih kecil, Aha. maka secara otomatis terkerek naiknya akan lebih gampang untuk diangkat naik kan. Ah, ya, Makanya ya. dia naiknya bisa lebih kencang. Mhm. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan ya. Kalau kenaikan yang kencang ini sebenarnya kalau di dalam dunia kripto dan teman-temannya ini, pertanyaan terakhirnya itu ditanya gini, sejauh mana sih utilisasinya, penggunaannya, sehingga memang benar-benar si teknologi itu, si solusi itu, memang benar-benar memberikan solusi dan ada nilainya dalam kehidupan masyarakat. Oke. Ulang ya, Mas, apa sih ada bingung, ini omongan apa sih Ren begini? Mhm. Kenapa, contohnya kita lihat Bitcoin, gitu ya. Kenapa sebagian orang mulai melihat bahwa melirik Bitcoin ini menjadi sesuatu yang semakin hari semakin serius? Karena ternyata semakin banyak pengakuan bukan dari sudut pandang individu, tapi dari corporate, even dari negara yang mengakui bahwa Bitcoin menjadi sebuah backup aset. Ya, ya, betul. Nah, Paham, paham. semakin banyaknya yang mau mengakui utilisasinya, maka akan semakin ada nilainya. Betul. Iya dong. Mhm. Kenapa? Kalau ada suatu barang yang nggak ada fungsinya, tapi dihargai berlebihan, lah ya itulah yang disebut apa? Yaitu yang kejadian seperti bunga apa tuh, yang apa pohon antorium, Ya, ya. monkey business lah. Kan banyak tuh yang apa janda bolong lah, apalah gitu. Iya kan ada kan tanaman Iya, janda iya. bolong kan yang menarik Betul. sekali ya. Sebenarnya fungsinya apa? Gitu. Ya kan emang semua janda kan bentuknya bolong-bolongan gitu kan. Ini apa apa bagusnya? Dan yang lain tanaman banyak yang lebih indah. Kok Hmm. nggak bisa segitu? Nah, itulah yang disebut apa? Gap antara sebuah kebutuhan dan juga fungsi itu sendiri Oke. dihargai berlebih. Lah itu yang disebut dengan bubble. Yang Ah, disebut sebagai sebuah ya gorengan, menggoreng gitu, menggoreng harga di situ. oke, oke. Jadi Bahkan ini mungkin yang perlu bagi, sorry, saya potong sedikit. Bahkan ya nggak mungkin apa-apa. bagi beberapa yang belum memahami, keadaan seperti itu akan dijadikan sebagai sebuah cara untuk berinvestasi ya, Mas Reda. Padahal itu sebenarnya big bubble ya, yang perlu diwaspadai ya. Itu bukan investasi, itu adalah spekulasi. Nggak, maksud saya ketika yang belum paham tentang hal itu, akan Hmm. menyangkanya itu sebagai bentuk investasi, bukan Iya sebagai big betul, bubble. Ah, betul dia nggak sadar karena dia iya, bagian dari quote unquote para para korban yang siap ditipu, iya, 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 iya. iya kan? Sorry ya, waktu kemarin NFT rame-rame namanya Gozali, Gozali Hmm. Effect, ya kan? Gozalinya foto setiap hari 365 hari. Hmm. Ada nilainya nggak sih sekarang? Nggak. Oh itu jatuhnya gila-gilaan. Siapa sih yang diuntungkan? Apakah Gozalinya yang diuntungkan? Mungkin ya sedikit. Tapi rasanya yang goreng yang diuntungkan loh. Hmm. Boleh ditunjuk itu muka-mukanya yang waktu itu pada ikutan mengendorse untuk naik. Jangan-jangan dia bagian dari yang menggoreng. Bisa, bisa. Iya, Iya. gitu. Jadi ini yang perlu kita ketahui bahwa ini
metaverse gitu ya. Sesuatu yang orang masih bilang, "Ih, ini mah apa nggak ada masa depannya." Nanti dulu, kalau kita bilang nggak ada masa depannya, itu di tempat-tempat digital lain itu yang sudah membeli kafling-kaflingnya, itu adalah merek-merek branded loh, yang sudah punya di situ. Yang mana padahal kita bilang, merek branded ke sana mau ngapain ya? Jadi kita ke arahnya mungkin di situ gitu ya. Tapi kalau kita lihat mungkin karena di sana akan menjadi sebuah community yang baru. Di mana community yang baru itu ya akan berkembang dan terbukti bertahan. Jangan bertanya harganya turun ya. Harga turun dan bertahan itu udah bagus daripada harga turun dan hilang. Nah. Dan tetap ada traffic ke sana, maka kan lama-kelamaan di situ akan menjadi sebuah tempat kan. Sama juga dengan NFT tuh yang gambar-gambar bored ape ya, yang model gambar-gambar monyet beranting dan lain sebagainya itu NFT itu sudah jatuh parah. Udah berapa puluh persen hilangnya itu dari nilai kehilangan nilainya yang ada. Tapi di situ ada community yang di dalamnya itu adalah pemilik NFT tersebut orangnya juga sebagai selebriti dan lain sebagainya. Ya kan sama, kita beli mobil sports car. Emang semua orang yang beli mobil sports car adalah orang kaya? Enggak juga. Ada yang nyicil, tapi kenapa dia tetap beli? Karena dia mau masuk ke klubnya, biar dia bisa cari community itu, siapa tahu dia bisa dapat bisnis atau job di sana. Make sense. Dan bisa juga begitu, gitu. Jadi ya nggak salah-salah amat, tapi hati-hati ya bahwa di sini kalau kita itu tidak punya latar strategi yang menjadi dasar kita mengambil keputusan, kita cuma korban bubble doang. Gitu. Oke, ini udah sedikit setengah terjawab sih sebenarnya. Apakah ini sebagai sebuah bentuk investasi masa depan atau hanya sebuah big bubble ya? Tapi nanti jangan puas dulu, karena kita masih punya 2 sesi ke depan. Nanti kita bahas lebih detail di sesi-sesi yang berikutnya. Apakah ini merupakan sebuah investasi di masa depan atau sebuah big bubble yang mungkin perlu diwaspadai? Mas, kita coba kombinasikan dengan pertanyaan masuk di WhatsApp ya, Mas ya? Boleh. Oke, ini selamat malam. Ya, sebentar, sudah ada Ibu Larasati Anugrah. Malam Mas Ryan dan juga Mas Daril. Ini pertanyaan yang ingin saya ketahui jawabannya langsung dari Mas Ryan. Jika Metaverse adalah sebuah investasi, jika Metaverse adalah sebuah investasi, apa bentuk peluang dan resiko yang perlu diwaspadai? Iya, baik. Metaverse ya sebagai sebuah investasi. Maka pertama sebuah investasi itu pasti ada nilainya yang kita harus quote-unquote bayarkan ya. Contoh ya, kita ambil metaverse, maka kita membeli tanah secara digital lah, NFT land lah boleh dibilang sih. Nah yang terjadi ya ada uang yang harus kita bayarkan untuk membeli tanah digital tersebut. Mungkin ada yang bilang nggak salah nih tanah digital ya, jangan khawatir. Kalau dulu orang beli tanah kuburan nggak ada. Hari ini makin hari makin umum. Coba ada orang zaman dulu itu, Pak, Bapak mau beli tanah kuburan nggak? Ini bagus loh Pak, lihatnya hadap gunung. Nggak ada orang disambit kalau zaman dulu bisa ngomong begitu. Tapi hari ini itu menjadi sesuatu yang common. Jadi jangan khawatir, semua bisa common pada waktunya loh ya. Be careful dengan statement itu ya. Nah, kita kembali lagi, katakanlah ini tanah digital ya. Maka ya ada uang yang harus kita bayarkan. Ya tanah ya digital itu harganya bisa naik, bisa turun saja, bisa turun. Kadang-kadang bisa naik dan bisa turunnya ada beberapa aspek. Satu ya penurunan dari nilai tukar Bitcoin dan semua mata uang digital yang ada, mata uang berbasis kripto ini ada, turun ya otomatis walaupun harga tanah digital itu stay lama, tetap turun harganya. Contoh, katakanlah harganya 2 keping gitu ya. Nah, kalau 2 keping itu ternyata lagi turun, maka dia kan secara otomatis akan ngikutin harga Bitcoin dan teman-teman. Akan ikut turun juga dong. Gitu dong. Nah, yang kedua itu naik dan turunnya itu contoh yang agak lucu ya. Nah, habis itu kan ini orang susah ya mengimajinasi karena mungkin yang saya bilang adalah harus pergi bertualang. Kalau enggak kita susah mengimajinasikan karena investasi itu adalah barang praktek. Saya selalu bilang begitu. Nah, ada beli tanah digital ya karena satu kafling ya bayangkan tuh satu kafling tanah digital beli di ujung tiba-tiba di sebelahnya itu semua kaflingnya dibeli secara digital dibeli sama misalnya Nike lah atau dibeli sama brand terkenal lah Versace atau lain sebagainya itu si tanah kita kecil itu harganya ikutan naik loh karena secara digital ada orang yang kepengen sebelahan sama Nike
Hmm. Ada yang kejadian begitu. Ya, 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 ya. Gitu. Tapi orang pasti akan susah mengimajinasikan ya, ngomongan apa sih? Tapi kok bisa mau naikin bikin di sana? Gitu. Ah, ah, ah. Gitu. Ngapain? Emangnya udah kehabisan tanah di Jakarta sampai atau di kota-kota besar lain nggak mau bikin tanah nggak mau beli tanah di mall aja atau bikin di mana aja gitu kan? Mhm, Tapi ya itulah karena eh, ada sebuah dunia paralel yang terjadi loh dalam kehidupan kita. mhm, Loh, ini dunia paralel apa? Loh, gini. Pernah lihat nggak orang di sosial medianya itu ganteng tenan, mhm, begitu ketemu buluk tenan. mhm. Kayak ada dong. Itu dua dunia tuh. Dunia maya sosial medianya kelihatannya paling oke sekali. Di dalam Ah, dunia biasanya biasa-biasa saja. Atau ada orang yang di dunia mayanya kelihatannya mungkin baik sekali. Tapi di dalam kehidupan sehari-harinya galak sekali misalnya gitu ya. Di dalam mhm, dunia maya sangat ramah, sangat lucu. Di hari-harinya mungkin dia sangat tegas. Ya kan? Itu mhm, kan itu adalah dua dunia loh sekarang. Kita pasti sadar bahwa ada dunia online, ada dunia ketemuan langsung. Nah, mhm. sekarang bayangkan ada satu tempat baru lagi di ujung sana yang namanya adalah metaverse dan juga teman-teman. Jadi sebenarnya ya ada sih gitu. Tapi mungkin kita belum sadar mengkotak-kotakan itu gitu. Ya, ya, ya. Kenapa ini mungkin jadi sebuah pertanyaan yang disampaikan Bu Laras karena saya merasa bahwa salah satu instrumen dari di metaverse itu kan adalah cryptocurrency juga ya Mas Ryan ya. Iya, iya, pasti ada alat Ya, tukarnya, ada alat betul. tukar utamanya di sana. Oke, gimana dengan peluang ini Mas Ryan? Kalau memang ada alat tukarnya di sana, tanahnya juga ada dan ada pemainnya juga, bahkan tadi dianalogikan bahwa ini kayaknya sebagai sebuah bentuk peluang investasi nih. Nah, bagaimana mitigasi resiko yang perlu dipahami Mas Ryan? Logikanya gini ya, anggap aja ada dunia di sana tiba-tiba ada satu dunia baru ada di sana, di Ah, mana di situ pasti ada currency-nya dong. betul. Currency di sana kan bisa naik dan turun nih. Nah, kita naik dan turun kan dibandingkan dengan uang yang kita miliki sekarang kan. Ah, ah, ah. Nah, berarti kan kalau di sana misalnya akibat apapun terserah lah ya, di sana tiba-tiba nilai tukarnya lagi melemah, secara otomatis kan sama aja kayak kita sekarang ngelihat apa contoh. Lihat kayak Jepang, Hmm. yen. Yang Jepang itu udah turun loh. Kita terakhir 111 sekian, sekarang cuma 103 apa 102 saya nggak tahu. Mhm, Tapi yang jelas nilainya kurang lebih segitu. Nah itu kan berarti kayak kita itu mau pergi ke Jepang mhm, dan kita perlu yen Jepang, ya. Maka kita kan tukar dong rupiah kita menjadi yen Jepang, ya kan? Sama aja ketika kita melihat yang namanya misalnya metaverse salah satunya namanya adalah Sandbox. Di sana dia punya mata uangnya adalah sen, SAND. ya. Nah makanya ketika kita lihat sen itu terhadap rupiah mungkin lagi turun, berarti kan sama aja kayak kita ngelihat yang namanya yen Jepang lagi turun. Selama Hmm, kita yakin bahwa si negara Jepangnya itu adalah satu layak dikunjungi, ya kan? hmm, hmm, Atau hmm. ternyata dia akan kembali menguat, ya kan? Sama kita melihat bahwa kayak Sandbox itu menarik untuk dikunjungi, masih Mhm, banyak pemainnya di sana, dan juga mungkin akan menguat juga si mata uang sennya sendiri kan. ya. Sama aja sebenarnya. Logikanya sama, bedanya kalau Jepang kita bisa datang ke sana, kita bisa lihat Mount Fuji. Di sini Mhm. kita tidak bisa datang ke sana secara fisik, tapi mungkin kita bisa datang dalam dunia digitalnya lah. Ibaratnya menjadi sesuatu yang mungkin apaan sih lebay banget sih? Iya, iya, iya. Memang ini terasa terasa masa depan lah boleh dibilang ya. Tapi kan dunia digital itu sekarang benar-benar semakin hari semakin dekat ke kita tanpa kita sadari. Hmm, Nah ini hmm. kita bikin siaran Smart FM ini coba, Mas Daryl lu sudah nggak pernah ketemu saya langsung berapa berapa tahun, berapa bulan, berapa purnama ini kayaknya udah lama banget ya. Kan? Tapi kita siaran terus loh. Iya, iya, iya. Nah kan, digital ini. Gitu. Baik, baik. Tapi bukan metaverse ya. Bukan metaverse. Nah, ini baru sifatnya adalah digitalisasi ya. Ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi sebenarnya pertanyaan lain kalau gitu bedanya apa sama digitalisasi yang terjadi di sini dibandingkan dengan metaverse dan juga kripto kan mungkin ke situ pertanyaannya. Ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, Iya. Mas. Oh, ini Bu Laras menanyakan lagi nih, Mas. Sebentar katanya. Mas, saya mau nanya, apakah NFT itu merupakan aset kripto juga, Mas Ryan? Oke, oke, baik. Jadi eh, paling tua, paling tradisional, paling ketinggalan zaman itu ya boleh dibilang Bitcoin itu sendiri. Aha. Kenapa? Karena Bitcoin itu kan adalah yang pertama blockchain blockchain yang diutilisasi itu berhasil yaitu Bitcoin Oke, itu kita sendiri. masih menantikan hubungan langsung kembali dengan Mas. Oh, Cek, sudah. cek, Silakan. cek. Oke. Ya. Jadi pertama kan itu yang paling kuno boleh dibilang Bitcoin. Bitcoin itu kan yang pertama kali berhasil mengutilisasi dan sukses terkait dengan Hmm. blockchain. Lalu
muncullah Ethereum, di mana Ethereum itu beda dengan sudut pandang Bitcoin. Bitcoin Ya. itu mau berbicara mengenai jumlahnya yang selalu tetap dan tertentu, Mhm. 21 juta Bitcoin, dan mengambil sudut pandang seperti emas. Sedangkan ke Ethereum itu berbicara bahwa siapapun boleh dong mendevelop tanpa harus susah-susah dengan menggunakan Ethereum itu sendiri sebagai Ethereum Network itu sendiri. Nah, Ethereum itu terkenal dengan smart contract-nya. Nah, Mhm. smart contract inilah yang menjadi salah satunya produknya adalah NFT, di Oke. mana ada sebuah barang digital Mhm. yang bisa dipastikan tidak ada duplikatnya di dunia. Ya. Nah, itulah datangnya NFT yang ada pada saat ini kita bicara. Mhm. Kan Mhm. saat ini contohnya gini ya, siapapun bisa membuat screenshot. Mhm. Ya, screenshot kan gampang kan. Dan begitu dikirim, saya kirim ke Mas Daril, maka screenshot itu adalah di saya ada satu, gambarnya di tempatnya Mas Daril ada satu. Mas Ya. Daril kirim ke orang lain, ada tiga. Nah, Mhm. Mhm. sekarang gimana caranya membuat kepemilikan pada screenshot yang saya punya dan saya buat pertama kali adalah benar-benar milik saya Aha. secara kepemilikan digital loh ya. Betul, betul. Nah, NFT itu sebenarnya adalah mensertifikat produk digital tersebut dalam kurung screenshot itu menjadi sah kepemilikannya punya saya. Sehingga orang lain Mhm. kalau misalnya mau bertanya sebenarnya siapa sih originnya, siapa sih the Mhm. real yang punyanya, ya Ryan dapat disaksikan oleh seluruh dunia dan yakin bahwa Ryan itu adalah orang yang memiliki. Jadi originalitas dalam dunia digital. Mhm. Nah, jadi NFT ya seperti itu basisnya. Nah, jadi Oke. karena itulah boleh dibilang jadi sertifikasi yang anti sangkal, boleh dibilang. Bagus kan? Mhm. Sebenarnya logika Ya. dasarnya bagus sekali kan? Ya kan? Nah, itulah yang memang ya NFT itu yang memang menjadi salah satu yang menjadi NFT itu ketunggalan ya. Suatu hal yang Mhm. tunggal tadinya, yang Oke. tidak ada duanya seperti itu. Nah, itulah yang memang menjadi salah satu produk daripada eh, blockchain sendiri. Jadi produk dari blockchain itu salah satunya cryptocurrency, salah duanya ya NFT juga. Oh, oke, oke, paham, paham, paham. Ini udah mulai Hmm. mengkerucut ya. Ini sebenarnya investasi masa depan atau gelembung besar ya. Nanti kita bahas lebih detail Ya, lagi di sesi berikutnya. boleh. Oke, satu pertanyaan lagi di Mas Rian yang masuk sebenarnya dari, oh ini saya coba lihat dulu. Apa Eh, tuh? Zaki, Mas, Yes, aset digital tersebut, aset digital termasuk properti dan lahan virtual yang nantinya ada di Metaverse bisa dijual kembali nggak, Mas? bisa. Bisa. Banyak yang menjual. Kepada Jangankan, pengguna juga berarti ya? kenapa? Kepada penggunanya juga? Bisa dijual antar pengguna. Jadi kayak orang beli tanah digital aja. Jadi kayak saya punya nih, ya kan bagus, ya kan saya lihat ini saya beli, terus ternyata nggak sengaja di sebelah sebelah tanah digital saya dimiliki oleh Versace tadi itu, ya kan? Otomatis jadi naik, terus ditambah udah naik, harga harga nilai tukarnya lagi naik, berarti ini kan double kenaikannya. Ya udah berarti saya coba tawarkan kepada pihak lain ya. Ketika pihak lain mau membeli, maka Mhm. secara otomatis ya terjadi perpindahan aset digital itu kepada pihak lain dan saya terima duitnya. Oh, baik, baik, paham, paham. Ya, Jadi sebenarnya transaksinya itu bisa dilakukan dengan kesepakatan bersama ya, antar pengguna. harga market, harga market Oh, bisa. Ya mm, coba lihat aja NFT itu kan NFT marketplace contohnya yang terkenal OpenSea kan. Di ya. OpenSea itu ya ada tanah digital, ada Mm, NFT yang sifatnya kayak board app dan teman-temannya. Itu ada di mhm. sana. Gitu. Bahkan ada yang menjual ini apa karakter game dalam dunia metaverse ya. Ya, ya. Gitu. Jadi bisa jadi berbagai macam sebenarnya seperti itu. Baik, baik, baik. Oke, tanggung. Kita lanjutkan. Tinggal 1 menit terakhir. Nanti kita Oke. sambung lagi di sesi yang terakhir ya. Ini semakin mengkerucut sepertinya atau gelembung besar. Mas, kita coba parsialkan di antara keduanya ya. Kalau memang antara kripto dan metaverse ini sebagai sebuah investasi di masa depan, apa hal yang perlu diperhatikan? Dan kemudian pertanyaan yang sama juga, jika memang metaverse ini tadi kan bisa mengambil banyak profit dengan menjual lahan atau tanah virtualnya, apakah ini juga merupakan sebuah investasi masa depan atau justru sebagai sebuah gelembung besar? Silakan Mas Ren. Iya, tiap hari ini banyak orang yang berusaha mencari peruntungan dengan membuat sebuah inovasi di dalam dunia cryptocurrency dan metaverse dan apapun yang ada di dalam dunia blockchain. Oke. Karena di satu sisi gampang untuk membuat cryptocurrency yang baru.
setiap harinya, kan bisa hanya dalam hitungan menit, gampang untuk memperjualbelikan, ya, gampang untuk menjadi eh, apa ya namanya liquidity providernya atau bandarnya, gitu ya. Jadi di sini banyak juga yang sangat banyak yang tidak sukses. Hmm. Karena apa? Karena pada akhirnya saya selalu bilang ya, mengingatkan kembali kalau kita ditawari cryptocurrency dan teman-temannya, pertanyaannya kembali sebenarnya itu dia atau apapun yang kita namakan itu sebenarnya ada itu sebenarnya mau menyelesaikan pain point apa sih? Hmm. Ya kan, Bitcoin datang. Pain point-nya dia ingin tidak ada lagi yang namanya perantara Hmm. untuk melakukan terjadi perpindahan terkait dengan payment. Jadi Hmm. cryptocurrency Bitcoin itu datang karena dia ingin melakukan electronic payment cash, ya, tanpa adanya perantara intermediary Oke. yang dia yakini bahwa intermediary ini sering melakukan tindakan fraud. Jadi Oh, bukan si buyernya dan si sellernya, bukan si pengirim dan si penerima duit yang melakukan tindakan fraud, tapi yang ketiga itu. pihak-pihak tengahnya lah yang melakukan tindakan fraud. Itu adalah ide dasar yang dijual pertama kali bicara mengenai Bitcoin. Hmm. Tapi bagaimana agar Bitcoin itu tidak terkena inflasi? Karena sebuah mata uang yang bagus katanya tidak mengalami inflasi, tidak bisa sembarangan orang cetak, maka Hmm. jumlahnya dipastikan 21 juta Bitcoin. Oh. Jelas banget nggak sih bicara mengenai solusi yang mau dihadirkan? Hmm. 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 Jelas sekali, straightforward. Ya makanya dijadi juga pada saat itu. Dan sampai hari ini. Lalu kita bicara mengenai Ethereum. Kenapa Ethereum itu dibuat dan akhirnya membuat banyak orang believe in Ethereum dan Vitaliknya dan penemunya dan Ethereum konsolnya? Karena si Ethereum Vitalik itu bilang, oh ternyata banyak orang juga yang tidak bisa membuat membuat blockchain sendiri, tidak bisa membuat sebuah hal yang begitu teknis ya. Yang Hmm. dimana kalau akan membuat inovasi itu menjadi cepat, robust dan speed up, kalau ternyata mereka tidak perlu men-set up infrastrukturnya sendiri. Nah, dia buatlah Ethereum dan juga networknya plus mata uangnya lah boleh dibilang cryptocurrency-nya lah Ethereum sendiri, dan semua pihak bisa mendevelop apapun ditambah dengan adanya smart contract. Dia bisa menambahkan aturan-aturan baru Hmm. yang yang menjadi landasan dasar dari sebuah kripto aset ataupun apapun itu di dalam dunia blockchain. Hmm. Makanya Ethereum itu terkenal dengan smart contract-nya. Oke. Gitu. Jadi ada solusi yang mau dihadirkan di sana. Atau Hmm. ya memang mau dibikin sesimpel, ya kalau di sini tempat buat happy-happy, buat tenang-tenang, main ke sini kita bisa main, ya kan? Dimana kita bisa memiliki sebuah karakter tertentu, yang karakternya bisa kita berikan pedang dan lain sebagainya. Hmm. Lalu kita bisa juga perpindahkan kepada pihak lain atas karakter ini. Ya sudah, jadikan sebagai sebuah tempat untuk bermain. Hmm. Ya itu adalah solusi gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai dunia digital dan juga pada saat ini blockchain, sebenarnya ditawarkan itu agar kita tidak euforia. Kembali lagi sebenarnya apa sih yang mau ditawarkan terhadap si teknologi blockchain ini yang ada di depan kita. Itu yang lebih penting sebenarnya. Karena mereka pasti mau menyelesaikan sebuah pain point, sebuah kesulitan orang karena sehari-hari, Oke. atau dia mau memberikan sebuah solusi atas kesulitan tersebut. Gitu. Oke, berarti itu masuknya mengarah kemana? Apakah suatu saat nanti ke depan akan menjadi big bubble atau sementara ini aman sebagai kategori investasi, Mas Rian? Karena kita kemarin mengalami suatu slump yang kencang ya dari dunia cryptocurrency itu dari 2021-22 ya, dengan adanya koin yang hancur lebur, Mhm. adanya FTX crypto exchange, maka sekarang tuh sudah mulai kembali mengalami pemulihan karena juga Amerika Donald Trump yang terpilih, dia juga mulai pro terhadap kripto ya. Tapi saya khawatir adalah di selanjutnya itu akan ada bubble selanjutnya dari dunia kripto. Kalau menurut saya ya, jadi artinya em, kalau emas sih kalau dibilang mau turun 50% lah ya, ya masa iya sih gitu ya. Kalau saya lihat cukup strong enough ya pada saat ini juga. Nah,
Kalau saya mau lihat dengan saham juga, saham kelihatannya juga mungkin yang akan bubble, mungkin kembali lagi yang berhubungan dengan teknologi juga ya, yang kita mesti hati-hati. Ya mungkin selanjutnya juga saya melihat bahwa akan ada koreksi ya, bubble bubble selanjutnya dari kripto yang kita perlu hati-hati ya, seperti itu. Oke, baik-baik. Ini semoga cukup ya. Satu pertanyaan terakhir singkat saja. Ya. Dari Abel. Mas Ryan, kalau untuk prediksi Ya. tahun depan bagaimana? Apa bentuk investasi yang pas dengan keadaan ekonomi Indonesia? Khususnya dengan hadirnya kembali Presiden terpilih Amerika Serikat. Singkat aja, Ya, Mas. kalau saya sih mungkin kalau saya lihat ya di sini yang perlu kita perhatikan adalah harga-harga komoditi ya. Ya, Oke. kalau harga-harga komoditi ini menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena bagaimana terkait dengan peperangan yang terjadi hari ini begitu panas ya di mana-mana mengenai perangnya. Mhm. Artinya kalau perang ini terus berlanjut, maka energi akan terus bergejolak ya pastinya, energi dan komoditi. Nah, apakah Donald Trump mampu untuk bisa menjadi presiden yang bisa membuat peperangan itu satu dan dua itu bisa menjadi lebih tenang, maka secara otomatis ya komoditi akan sangat terpengaruh di sana. Nah, lalu hari ini eranya adalah era suku bunga yang mulai diturunkan secara terus-menerus ya. Nah, hati-hati bahwa ketika penurunan ini kita juga mulai lihat akan ada banyak sekali di depan mata ini ada yang khawatir mengenai yang namanya PHK-PHK juga ya. Mhm. Makanya di sini kita perlu melihat lagi apakah kita mampu untuk mempertahankan dari sudut pandang demand terkait dengan tingkat konsumsi nasional juga. Nah, dengan adanya beberapa kebijakan-kebijakan negara ya terkait dengan konsumsi, nah di sini mungkin akan terselamatkan menurut saya karena konsumsinya itu bisa di belanja negaranya bisa lebih diarahkan ke sana. Jadi kalau saya lihat ya, yang perlu kita perhatikan satu dari sisi sektor komoditi dan energi. Yang kedua, mungkin akan perlu kita perhatikan dari sudut pandang sektor finansial. Hmm. Nah, kalau misalnya ternyata sektor finansial itu terganggu, maka biasanya yang lain juga akan ikut-ikutan. Ah, Nah, properti ini dengan suku bunga murah juga akan menjadi suatu hal yang menarik ya. yes. Karena apa? Karena suku bunga yang murah itu kan berarti orang kredit bisa lebih murah kan. Udah. Mampu nggak untuk mempertahankan tingkat konsumsi dan tidak terjadi badai PHK itu juga menjadi suatu penyeimbang di situ. Oke, oke. Sip. Kalau gitu besok ke istana ya, ngadep ya. Oke. Mas, so apa konklusinya yang perlu disampaikan? Apakah kripto dan metaverse ini sebagai sebuah investasi masa depan atau justru gelembung besar? Silakan. Saya melihat bahwa akan ada satu semakin banyak orang yang akan melihat bahwa dunia blockchain, cryptocurrency ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Ya, Mhm. meskipun terkait dengan inovasi dan mungkin penggunaannya itu masih masih banyak tantangan di sana, gitu ya. Jadi menjadi investasi, saya pribadi adalah orang yang pro terhadap hal tersebut. Saya adalah orang yang percaya bahwa blockchain dan desentralisasi itu akan menjadi sesuatu yang semakin mapan dari hari ke hari. Saya Mhm. pribadi artinya ya berinvestasi di sana. Tapi saya selalu khawatir setiap ada kenaikan-kenaikan yang kencang. Ya, Mhm. seperti beberapa bulan terakhir ini, jujur saya tidak nyaman dengan kenaikan yang begitu kencang. Meskipun saya sudah berinvestasi, saya seharusnya happy dong, Mhm. karena Mhm. akan mendapatkan kenaikan harga. Tapi saya sendiri, kenaikan yang begitu kencang itu membuat saya khawatir bahwa bisa saja terjadi koreksi yang tajam dalam beberapa waktu ke depan. Jadi hati-hati ketika ada kenaikan yang kencang, tolong disikapi adalah, saya sudah ngerti belum sih akan barang yang naik kencang itu? Kalau Mhm. saya nggak ngerti dan saya ikut, saya spekulasi. Kalau dia naik terus dan saya nggak ngerti-ngerti, berarti saya bisa jadi ketika itu sudah begitu mapan, saya baru datang ke sana. Ya saya Ah, nggak akan dapat apa-apa juga. ketinggalan juga. Gitu. Jadi nggak bisa kalau sudah terlalu kencang, kita justru malah nggak begitu menarik, nggak ada gunanya kita mengetahui hal tersebut. Akhirnya kita cuma jadi konsumen di situ. Sepakat. Gitu. Oke, berarti ini kembali lagi kepada Anda. Kita hanya menyampaikan penjabarannya secara akademisi saja. Kalau Iya. Anda, menurut Anda, kripto atau metaverse itu adalah sebuah investasi masa depan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ryan apa risiko dan peluang yang perlu dihadapi. Jika memang bagi Anda inilah sebagai sebuah gelembung besar, ada peluangkah atau mungkin juga harus waspada, Anda bisa menyikapinya dengan bijak dalam hal investasi. Mas Ryan, thank you malam hari ini.